Ya ini pertama kalinya saya tampil stand up di depan, tapi saya lebih senang kalau ini cuma sharing saja ya. Sharing sebagai guru ya. Jadi guru itu saya fokuskan ke Bapak Ibu saja ya, anak-anak nanti. Jadi menjadi guru itu gampang-gampang susah Bapak Ibu. Gampangnya kenapa ya, karena kami udah sekolah 16 tahun, masa enggak bisa ya kan. Susahnya apa? Susahnya kalau dapat kelas yang unik. Nah, untuk menjadi guru itu pasti semua paham bahwa kelas paling sulit itu sebenarnya bukan kelas 6. Walaupun kelas 6 itu menghadapi kelulusan. Yang paling sulit itu justru kelas 1. Saya 3 tahun mengajar kelas 1. Tidak umum memang, guru laki-laki kok ngajar kelas 1. Susahnya gimana? Karena masih bau-bau TK, ya kan? Yang paling sulit yang pernah saya hadapi adalah ketika ada salah satu siswa mendatangi saya dan bilang, "Pak, Ya saya cuma bilang, "Oh iya silahkan." "Udah ya Pak," terus piye? Udah, padahal belum ke WC. Mending nek gemblondong Bapak Ibu. Kalau cair itu loh susah sekali. Apalagi kalau itu siswi. Saya kan enggak bisa nyebokin kan, nanti malah jadi kasus ya kan. Nah, kalau putra saya masih berani. Pernah satu kali saya nyebokin siswa. Nah, tentu saja menjadi guru itu juga harus bisa menjaga komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena banyak siswa yang laporan, "Pak, aku dijotos kok Pak." "Lah salahmu apa kok dijotos?" "Aku nggak ngapa-ngapain ya Pak." Nah ini penipuan yang sudah sering kami dengar. Ketika kami pertemukan antara pelaku dan korban, "Kamu nggak ngapa-ngapain beneran?" "Enggak Pak." Terus pelakunya bilang, "Lah Pak, aku diundang-undang terus kok Pak. Saya punya nama dek, bapakku yang dipanggil terus Pak." "Oh berarti kamu yang mulai." Nah, salahnya orang tua itu kadang kalau anaknya lapor langsung percaya, "Oke, bocah iku nganu kuwi saya parani wae." Nah, ada yang seperti itu tanpa mendengar kedua belah pihak. Komunikasi itu harus dijaga. Jangan sampai sama seperti saya dan ayah saya. Karena saling ewoh akhirnya salah paham. Jadi dulu itu waktu SMP saya itu mengikuti pencak silat. Tapi ayah dan ibu saya nggak setuju. Bahaya nang, patah tulang terus gimana? Sangat dilarang, akhirnya saya sembunyi-sembunyi. Nah kalau mau mengikuti pencak silat itu ada 2 pengaman yang pribadi. Kalau pengaman badan itu ya bisa pinjam, tapi kalau pengaman gigi itu harus beli. Dan ada lagi pengaman, ya met sewu nggih, pengaman bagian sini, ya itu dari kain dan dari plastik gitu. Itu nggak bisa pinjam karena sifatnya pribadi. Nah suatu saat saya bersama teman saya Agus, karena kami itu suka bepergian, kami pergi ke Bandengan. Nah kami menemukan pengaman juga, tapi pengaman yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu pasti paham lah, pengaman bapak-bapak, ya seperti itu. Kok guyu? Emang gue paham? Nah pengaman bapak-bapak ya, saya memang harus menjaga bahasa saya karena ada anak-anak. Nah teman saya Agus bilang, "Zah, ini itu teknologinya canggih loh, kok bisa? Ini itu kalau dikasih air terus dibanting enggak pecah. Loh kok bisa?" Akhirnya saya simpen satu. Saya mau coba di rumah, tak kasih air, tak banting, pecah apa enggak. Nah, saya simpan di kamar. Begitu juga pengaman saya yang pencak silat, saya simpan di kamar. Nah, ini salah pahamnya. Bapak saya masuk kamar dan menemukan pengaman bapak-bapak. Tapi saya mikirnya kalau bapak saya itu menemukan pengaman pencak silat. Nah, bapak saya manggil saya, "Nak,
Sini, Bapak mau ngomong. Ada apa, Pak? Bapak masuk kamarmu dan Bapak menemukan pengaman. Tak pikir pengaman pencak silat. Ternyata yang ditemukan pengaman bapak-bapak. Bapak menemukan pengaman. Kok bisa kamu punya pengaman itu? Wah, saya, waduh ketahuan niki ikut pencak silat. Akhirnya bapak saya bilang, loh Nang, kamu itu terlalu kecil untuk melakukan hal itu. Kamu itu masih SMP. Lah, saya jawab aja, loh Agus itu sudah sejak SD loh Pak ngelakuin itu. Gitu. Sudah sejak SD loh. Lah aku cuma ikut-ikutan Agus. Loh Agus ngelakuin itu sejak SD? Iya. Sekali lagi bapak saya mikirnya kemana, saya mikirnya kemana. Ya kan? Lah emangnya orang tuanya Agus tahu? Loh tahu orang tuanya Agus mendukung kok. Lu kok bisa? Lu Agus main itu orang tuanya keplok-keplok, ayo Gus, tabrak terus gitu. Ya kan? Nah, itu masih salah paham. Sebentar, kamu itu juga ngelakuin itu? Iya Pak. Kamu ngelakuin sama siapa? Ya gonta-ganti toh Pak. Nah, itu, lu kok gonta-ganti? Kamu pernah melakukan sama teman sekelasmu? Enggak sih Pak, lain kelas. Lah, cewek mana yang ngelakuin sama kamu? Lah kok sama cewek loh, aku ngelakuin sama cowok kok. Nah, gitu. Loh, lah pernah ngelakuin sama cewek juga? Loh kalau sama cewek 3 lawan 1 saya berani Pak. Nah akhirnya mulai, mosok kamu ngelakuin kayak gitu? Beneran kamu suka make ini? Nah inilah akhirnya terkuak. Loh bapak nemuin itu? Ya berarti masih aman. Berarti nggak ketahuan silat saya, tapi masalahnya adalah kemudian saya disidang. Karena ternyata saya dicurigai melakukan hal yang tidak-tidak. Dari sanalah akhirnya kesalahpahaman itu bisa terpecahkan gitu. Jadi kita itu harus menjaga komunikasi yang baik antara anak dan orang tua Bapak Ibu. Jangan sampai salah paham. Ya memang seperti inilah, kalau mungkin Bapak Ibu sudah capek, nggak konsentrasi, mungkin nggak paham, nggak masalah gitu. Sekarang saya fokus ke siswa. Untuk siswa-siswa sekalian, kalian nanti akan masuk ke SMP. Itu akan menjadi gerbang ujian bagi kalian. Kalian akan mengenal apa yang namanya rokok dan pacaran yang tidak sehat, walaupun pacaran itu memang nggak pernah sehat ya. Jadi kalian jangan sampai meniru apa yang dilakukan oleh teman kalian walaupun kalian dianggap cupu sekalipun. Pak Riza perokok dan itu adalah salah satu kebodohan Pak Riza yang nggak perlu kalian tiru. Karena apa? Pak Riza pengen berhenti kesulitan. 1 hari 30.000, 1 bulan 900.000. Dalam 1 tahun bisa 10 juta lebih untuk menghabiskan, untuk memenuhi kebutuhan Pak Riza masalah rokok. Dan pesan Pak Riza yang lain adalah kalian nanti akan mendapatkan teman baru. Teman yang kalian sekarang jangan dilupakan. Tambahlah teman sebanyak mungkin, tapi jangan pernah mengganti teman. Bisa dipahami? Ya. Kurang lebih itu sharing saya Bapak Ibu. Semoga kita bisa menjaga komunikasi antara orang tua dan anak. Dan maaf kalau tidak lucu karena saya memang pengajar bukan pelawak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.